Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Takdir adalah bagian dari ketetapan Allah yang tidak pernah salah hitung. Setiap peristiwa yang terjadi sudah dalam ukuran dan ketentuannya yang maha bijak. Al-Quran menegaskan bahwa apapun yang menimpa kita tidak akan pernah lepas dari kehendak Allah. Dan bahwa orang beriman meyakini cukup Allah lah sebagai penolong dan pelindung. Karena di balik setiap takdir selalu ada rencana terbaik Allah yang sedang bekerja. Pemirsa, selama 45 menit ke depan, insya Allah kita akan mengulas makna takdir dan bagaimana cara mempercayai rencana Allah dengan penuh iman. Semoga pembahasan ini menjadikan hati kita lebih tenang, lebih kuat, dan lebih siap menerima setiap ketentuan Allah sebagai bagian dari jalan menuju kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa saya tidak sendiri, hari ini sudah hadir bersama saya di studio. Ada ayahanda kita, Kiai Haji Haris Sakam. Assalamualaikum Ayah, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai? Sehat, alhamdulillah sehat. Afiat, Alhamdulillah Pak Kiai, iya. Rezekinya banyak. Amin, nular. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, kita ini sudah masuk di penghujung tahun. Sebentar lagi tidak terasa kita sudah mau Ramadan, Pak Kiai. Iya. Ada pesan-pesan khusus sebelum nanti kita mulai pembahasan kita, Pak Kiai, terkait bagaimana kita lebih siap menyongsong Ramadan yang kira-kira tinggal 2 bulan lagi lah, kurang lebih ya, 1,5 bulan lah. Kalau kita sering dengar dari kecil Ramadan itu bulan suci, maka jawabannya kita harus membersihkan diri kita. Bersih secara badania, kita sudah tiap hari mandi. Tapi membersihkan rohani kita itu harus menjadi yang terpenting. Dan insya Allah nanti Gapai akan full di Ramadan memberikan materi-materi Ramadan ya. Para pemirsa panteng channel CNN Indonesia. Luar biasa, nanti insya Allah pembahasannya bisa lebih spesial ya Pak Kiai, insya Allah. Nah, sebelum kita bahas, saya juga ingin mengingatkan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baik, Pak Kiai, pembahasan kita adalah seputar takdir hari ini. Luar biasa, kalau kita bicara takdir ini adalah bagian dari rukun iman, fondasi beragama kita. Tapi sebelum nanti kita bahas lebih jauh, kemudian bagaimana relevansinya dengan kehidupan kita sehari-hari, sebenarnya kita perlu juga paham betul makna, esensi dari takdir itu tuh seperti apa. Silahkan Pak Kiai. Iya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa dimanapun Anda berada, qadar dalam bahasa Indonesia itu sudah diintrodusir. Kadar itu adalah ukuran, dan ukuran itu tergantung dari bendanya. Kalau emas, kadar itu disebut dengan karat atau potongan benda-benda batu-batu mulia, itu juga sama digunakan karat. Begitu juga dengan benda-benda lain, maka ada takarannya. Nah, manusia itu juga ditentukan kadarnya. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqna kulla syai'in biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini biqadar. Ya, dengan kadar. Dengan kadar, dengan ukuran-ukuran. Nah, ini Mbak Mila, teks ayat ini yang melahirkan pemikiran-pemikiran yang bisa tidak sesuai dengan penafsiran. Artinya begini, paham dari teologi Islam itu banyak Mbak Mila. Kalau orang-orang terdahulu menafsirkan itu bahwa semua sudah ada kadarnya, sudah ditentukan, maka apa yang dia lakukan itu tak ubahnya seperti wayang yang dimainkan oleh dalang. Maka peran dirinya diberikan kemampuan untuk menganalisa dengan otak, kemudian berpikir secara kritis dengan nurani, itu menjadi hilang ketika pemahaman bahwa kadar itu memerankan hak Allah Subhanahu wa taala dan tanpa ada ikhtiar. Di dalam tafsir itu dikatakan ayat ini maknanya alimallahu maqadiraha wa amkinaha wa azminaha fi ilmillah. Itu maknanya Allah mengetahui, maknanya membuat kadar itu Allah mengetahui kapan
di mana dan seberapa modelnya yang akan dijadikan, itu maknanya. Bukan dalam pengertian ukuran yang secara baku yang tidak bisa dilakukan perombakan oleh manusia itu sendiri, bukan. Jadi antara teks dengan konteksnya itu ada kesenjangan, dan itulah orang-orang yang mahir ya, yang diajarkan ilmu takwilul Quran, tafsirul Quran, mereka yang mengerti maksud dari teks ini. Oke, Masya Allah. Berkaitan dengan takdir berarti Pak Kiai, apakah berarti takdir itu juga bisa berubah berdasarkan mungkin ikhtiar manusia? Mungkin kan kita tahu bahwa sebelum apapun ya yang terjadi di dunia ini kan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu. Tapi ketika kemudian misalnya ada ikhtiar manusia di situ, ada doa, ada kemudian mungkin ikhtiar dunia yang dia lakukan begitu. Apakah mungkin takdir ini juga bisa berubah, Pak Kiai? Iya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu menjadi dasar bahwa dia ada limit yang enggak dia bisa melampaui. Jadi ada orang yang kapasitasnya itu nggak bisa melampaui, maaf nih, angkatan pamannya, kemampuannya 80, dia nggak bisa mengangkatnya lebih 80 kilo. Tapi kalau dia berlatih, dia bisa mengangkat 100. Nah, naik 80, 20 kilo jadi 100 itu pada makom ikhtiar. Ya, ayat yang menjelaskan itu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum sehingga kaum itu yang melakukan perubahan sendiri terhadap kaum itu. Ini menunjukkan bahwa ada makom ikhtiar. Ya. Dalam pembahasan teologi Islam, Mbak Mila, ada takdir mu'allak, ada takdir mubrom. Kalau takdirnya mu'allak itu sangat digantukan kepada ikhtiar. Tapi kalau takdirnya takdir mubrom, maka itu hak Allah yang gak bisa dirubah kecuali doa dan doanya dikabulkan oleh Allah. Ya, jadi itu hak bagi Allah. Apakah diterima dirubahnya secara totalitas, ya, secara penuh, setengah, seperapat dan lain sebagainya. Yang takdir mubrom itu, ya, pada dasarnya manusia tidak bisa menentukan, tetapi Allah yang menentukan. Tapi kalau takdir mu'allak memang sangat dituntut. Bukan dengan ikhtiar ya? Nggak bisa seorang yang menginginkan punya anak tetapi dia tidak menikah, itu nggak bisa. Karena takdir punya anak itu ada taklik-takliknya. Ada tahapan. Harus dia melakukan pernikahan, dia melakukan hubungan suami istri, dan itu pun belum tentu punya anak kalau tidak ada kesesuaian. Ya. Hanya satu yang bersifat mukjizati ketika Sayyidah Maryam ya melahirkan tanpa suami, dan itu karena faktor mukjizat. Ya. Oke, Masya Allah. Nah Pak Kiai, apa kemudian bahayanya ketika seorang hamba ini menggugat takdir Allah, menolak, tidak ridho dengan ketentuan Allah, Pak Kiai? Ya, subhanallah. Salah satu, kan ini takdir ini termasuk dari rukun iman yang keenam. Ya, apa itu? Yu'minu biqadarihi khairihi wa syarrihi minallah. Beriman kepada Allah artinya mengakui bahwa Allah yang menetapkan kadar kehidupan manusia, yang baik maupun yang buruk, bimasyiatillah. Semua dalam kerangka ya kekuasaannya Allah, kemauannya Allah. Kalau orang tidak protes terhadap takdir, maka dia menolak rukun iman yang keenam. Kalau dia menolak, ya, maka secara otomatis ulama teologi mengatakan maka dia tidak memenuhi syarat sebagai seorang muslim. Kalau dia tidak memenuhi syarat, tidak lulus, berarti dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Jadi bahaya sekali. Padahal sebenarnya ada, Mbak Mira, kalau dalam bahasa yang lalu kita ya, waman qudira alaihi, orang-orang yang ditakar rezekinya. Ini kan banyak dalam takdir itu kaitannya dengan rezeki. Betul. Ada orang yang ditakdirkan rezekinya itu. Sebenarnya ketika dia ditakar,
kalau ini diberikan banyak, dia nih aman gitu loh. Kalau kaya nih wanita orang ini aman gitu loh. Kalau ini dia dikasihnya sedikit-sedikit dengan susah payah karena dia tidak pandai bersyukur. Kemudian kalau dia langsung banyak, maka dia sesungguhnya bisa melupakan Tuhannya yang memberi. Jadi itu cara Tuhan memberikan kasih sayangnya itu dengan berbagai macam cara. Jadi tangan diulurkan oleh Allah itu bisa jadi dengan memberikan termin dalam pemberian rezeki. Paham, termasuk dalam rezeki. Jadi pada akhirnya berapapun yang Allah berikan kepada kita terkait dalam konteks rezeki atau apapun itu ya Pak Kiai, itu adalah bentuk Allah tahu sebenarnya seberapa besar takaran atau porsi kita. Iya Pak Kiai, Masya Allah. Menarik sekali pembahasan kita soal takdir ini. Nanti kita akan lanjutkan, tapi kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Pemirsa, di segmen kedua ini seperti biasa Kiai Haji Haris Hakam akan menjawab pertanyaan Anda pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam segmen Ustadz Menjawab. Dan kali ini pertanyaan yang sudah masuk datang dari Ahmad Rizky Baikuni di Tangerang Selatan. Kita simak bersama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky Baikuni selaku remaja Masjid Raya Bintaro Jaya ingin menanyakan kepada pengasuh tafsir tematik CNN TV terkait dengan takdir. Apa perbedaan antara takdir dan qadha? Mengapa kita tetap harus ikhtiar dan apa batasan dari ikhtiar tersebut? Dan apakah takdir itu bisa diubah sebagaimana dalam surat Al-Quran Allah tidak akan mengubah suatu kaum sebagaimana kaum itu yang akan mengubahnya sendiri. Demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat jelas pertanyaan dari Mas Ahmad Rizky Baihaqi Pak Kiai di Tangerang Selatan. Ada 3 pertanyaan, tapi tadi sebenarnya mungkin di segmen pertama sudah sedikit kita bahas Pak Kiai. Pertama tentang perbedaan antara takdir dan qadha, kemudian batasan ikhtiar manusia itu seperti apa, karena meskipun takdir sudah ditentukan, Allah juga tetap menginginkan manusia itu untuk berikhtiar. Yang terakhir, apakah takdir bisa diubah? Tafadhol Pak Kiai. Iya. Kalau kita lihat ya terminologi yang dipergunakan Al-Quran itu, lafaz qadha yaqdi itu adalah ketika Allah menciptakan alam semesta itu pada zaman azali. Jadi itu disebut dengan wa qadallahu, ya, dan Allah menetapkan alam semesta ini itu pada sebelum adanya alam. Jadi skenario yang dibuat itu filmnya belum ada. Begitu juga ketika Allah merancang dalam sebuah mahakaryanya penciptaan alam semesta itu sudah ada ketetapan Tuhan. Nah, ketetapan Allah sebelum dijadikannya alam semesta itu disebut kalimat dengan qadha, qadhaan, ya, sebagai ketetapan Allah. Tetapi dari qadha yang bersifat global, maka dibagi-bagi lagi, ya, dibagi-bagi lagi untuk alam semesta ini, untuk bumi, untuk galaksi-galaksi lain yang ada di luar galaksi bumi ini, termasuk satuan-satuan manusia, flora, fauna, maka bagian-bagian qadha-nya Allah pada masing-masing individu itu disebut dengan takdir atau nasib. Nah, biasanya ya memang sudah nasibnya, itu maknanya sudah takdir yang ditetapkan itu seperti itu. Biasanya orang mengatakan sudah berusaha, enggak kalah dia dalam bersaing gitu ya, perlombaan. Ya, nasibnya seperti itu. Ya, itulah takdir itu. Itu perbedaan qadha dan takdir. Kemudian batasan ikhtiar Pak Kiai. Nah, batasan ikhtiar itu adalah batasan yang diberikan oleh Allah kepada anak manusia. Walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak Adam.
Apa sih kemuliaannya itu? Bahwa kemuliaan anak Adam itu pada dua hal. Pertama, dia diberikan akal. Yang kedua, diberikan hati untuk bisa menerima agama. Yang ini tidak mudah pada makhluk-makhluk lain. Ya, dan pelengkapnya itu nafsu dan lain sebagainya. Kalau kita bilang malaikat itu adalah makhluk yang suci, sebenarnya dia suci dari lantaran tidak ditanamkan nafsu. Kalau saja dia ditanamkan nafsu, belum tentu lebih bagus malaikat ketimbang manusia. Nah, itu yang menjadi kemuliaannya anak Adam, punya akal, ya, dan dapat menerima, nuraninya dapat menerima agama, sehingga pelengkapnya yang disebut dengan syahwat, ya, alaik, yang menyebabkan dia gagal uji cobanya itu, dia bisa mengatasi dengan dua hal itu. Itu sehingga dia menjadi mulia. Nah, kemuliaan yang berupa akal itu dia bisa menggunakannya untuk melakukan ikhtiar, merubah hal-hal untuk kepantasan-kepantasan. Jadi pada kepantasan-kepantasan yang bersifat subjektif, orang per orang itu boleh dilakukan sepanjang tidak menentang syariat. Sepakat. Contohnya seperti keluarga berencana. Itu kan sebenarnya merekayasa, ya, melakukan ikhtiar untuk membatasi. Apakah itu bertentangan? Maka dilihat ilatnya. Kenapa dia ikut KB? Membatasinya itu pertimbangannya apa? Maka itu batasan, ya, dia ikhtiar. Nah, ternyata sudah berikhtiar, kemudian masih juga, ya, itu di luar batas. Ya, qadarullah itu sudah Allah menetapkannya itu. Baik. Jadi pada akhirnya batasan ikhtiar itu tetap harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Yang paling penting adalah tidak melanggar syariat, ya Pak. Ya. Oke. Kemudian yang terakhir, apakah tadi takdir bisa diubah atau tidak, Pak Kiai? Ya, kita bahas. Sebenarnya di dalam segmen pertama kita sudah bahas. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak merubah satu kaum sampai kaum itu sendiri yang melakukan perubahan. Nah, kalaupun dia melakukan perubahan, Mbak Mira, dia nggak mutlak yang dia rubah itu bisa berhasil. Ya. Jadi batasan ikhtiar itu memang cuma melakukan, bukan menentukan hasil. Jadi ikhtiar adalah upaya yang diminta oleh Allah, kamu melakukan ikhtiar supaya puas. Tetapi berhasil dan tidak berhasil itu bukan bagian dari ikhtiar. Jadi kontrolnya balik lagi kepada Allah, ya Pak Kiai. Iya. Mau memberikan atau tidak lah bahasanya gitu, mau ACC atau enggak gitu ya Pak Kiai. Oke. Pak Kiai, bagaimana kemudian masih berkaitan dengan takdir, respon yang seharusnya kita seorang hamba itu berikan atau kita tampakkan ketika kita mendapatkan takdir. Dalam konteks ini mungkin kalau takdirnya berkaitan dengan sesuatu yang menyenangkan kan pasti juga kita akan bahagia. Tapi dalam konteks misalnya ada takdir yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Seharusnya bagaimana respon yang seharusnya kita tampakkan, yang sesuai dengan yang Allah mau lah. Ya, subhanallah. Ada petunjuk dari Nabi dalam menjawab pertanyaan Mbak Mila ini. Memang kadang-kadang orang kecewa ketika sudah berikhtiar maksimal tetapi hasilnya tidak sesuai gitu. Dalam satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dan beberapa ashabus sunan, Nabi membuat sebuah hal yang mengagumkan. Beliau mengatakan, ajaban li amril mu'min. Aku heran, aku terkagum dengan urusannya orang mukmin. Ya anna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusannya orang beriman itu semuanya bagus. Nggak ada yang rugi. Iza asobat husarra syakar. Apabila dia mendapati sesuatu yang menyenangkan, dia bersyukur. Wa iza asobat hudarra sobar. Tapi ketika dia mendapatinya tidak sesuai dengan keinginannya, maka dia sabar. Fahuwa khairul lahu. Itu yang terbaik bagi dia. Jadi bersyukur dan sabar adalah dua yang dijadikan batasan dalam melenggangkan kehidupan, Mbak Mila. Kita ada lenggang kehidupan kita sesuai dengan ayunan kaki kita. Nah, lenggang kehidupan bagi seorang muslim itu
ma baina syukri was sabri. Kalau dia seperti itu, maka semuanya indah. Semuanya bagus. Dan dia mengatakan, ya Allah, ma khalaqta hadza batila. Padahal gagal, maka dia mengagumi, ya Allah. Kenapa? Dia paham akibat dari keberhasilan yang dibuat gagal oleh Tuhan. Dia sadar dan dia tundukkan kepala. Antallah, anta khaliqu kulla syai'. Nah, pada saat itu, justru dia mengagumi ketika gagal. Ya. Jadi saya juga ingat pembahasan kita terkait hal ini Pak Kiai, bahwa tidak ada dalam kamus seorang muslim kalau dia paham betul ya terkait dengan takdir ini, melebeli apapun yang terjadi dalam hidupnya itu takdir buruk. Jadi nggak ada istilah takdir buruk ya. Nggak ada. Nggak ada. Semuanya memang baik. Semuanya baik. Semua karena Allah sayang sama kita, Masya Allah. Pak Kiai, menarik sekali pembahasan kita, tapi kita break terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Takdir, Percaya Rencana Terbaik Allah. Pak Kiai, kita lanjutkan bahasan kita. Tadi di segmen sebelumnya, saya sempat kemudian mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada istilah takdir buruk ya. Kalau dalam perspektif Islam, kalau kita betul-betul memahami hakikat takdir itu seperti apa, kan sebenarnya apapun yang terjadi dalam hidup kita ini adalah bagian dari skenario terbaik Allah yang diberikan kepada kita. Tapi artinya Pak Kiai, bagaimana supaya kita tetap mampu menjaga prasangka baik kita ini kepada Allah Pak Kiai? Karena kan respon setiap manusia itu bisa berbeda. Ada yang sudah ketika dihantam badai musibah misalnya dia paham bahwa oke, ini adalah bagian dari ujian. Ada juga yang pasti responnya bisa sebaliknya, mungkin marah, mungkin sedih, mungkin kecewa. Tapi bagaimana kita tetap bisa berada di jalur yang lurus untuk bisa tetap menjaga prasangka baik kita kepada Allah? Ya. Ada sebuah ungkapan dari ulama, az-zikru asasu kulli hayat. Berzikir kepada Allah itu adalah dasar kita berpenghidupan ini. Nah, yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan dizikir di sini, Mbak Mila, ada ayat yang fa'amma binikmati rabbika fahadis. Adapun karunia Allah yang diberikan kepadamu hendaknya kau ucapkan, kau sebutkan. Jadi kalau kita mendapatkan rezeki, Mbak Mila, ada rasa syukur kita yang mesti kita lakukan. Sebutkan ini punya Tuhan. Nah itu jalan, dan itu amaliannya besar sekali. Jadi kita bilang sama istri kita, sama anak kita, ini sambil makan, sambil ada waktu senggang ngobrol, kita bilang ini karunia Allah seperti ini keberhasilan dari lantaran begini-begini. Nah itu dalam aspek yang positif tuh. Dia menyebutkan fa'amma binikmati rabbika fahadis. Begitu juga dalam lawanannya. Pada saat ayat yang lain Allah mengatakan qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan olehmu. Berarti kita suruh ngomong. Lisankan. Ya, ucapkan. Ma yusibana. Tidak akan terkena musibah kami ini illa ma kataballahu lana, kecuali Allah sudah menetapkan ketentuan itu bagi kami itu. Itu. Jadi itu yang dimaksud dengan zikrullah. Zikir Allah itu enggak mesti baca Quran. Bukannya tahmid, tahlil, zikir, tetapi menyebutkan pada ketetapan Allah yang positif dan negatif itu cara seseorang itu untuk siap menerima musibah. Ada contoh yang menarik Mbak Mila. Sahabat Anas bin Malik itu orang yang 10 tahun mengabdi di rumah Nabi itu. Beliau mengatakan Nabi tidak pernah mengatakan lima fa'al tahu. Kenapa kamu melakukannya seperti itu? Kenapa tidak begini gitu? Nggak pernah. Nah yang menarik konteks pembahasan kita itu begini Mbak Mila. Istri Nabi salah satunya mungkin ada yang capek kemudian marah gitu. Marah. Nabi ketika mendengar maka Anas bin Malik itu dipegang tangannya. Khalas.
Ya, ma kataballahu lak. Allah sudah nulisnya buat kamu begini. Allah sudah nulisnya buat kamu begini. Orang betapa ademnya ketika diingatkan, dia mengatakan ini udah ditulis begini gitu loh. Tenang gitu ya. Nah aja, sudah. Jangan ditimpalin gitu loh. Ketika istrinya marah, jangan ditimpalin. Ya, ma kataballahu, ini sesuatu yang Allah tetapkan kepadamu. Itu maknanya diucapkan. Tuh. Nah, Mbak Mila, ini yang belum ditradisikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita mengucapkan yang positif dan negatif itu kita nyatakan. Dengan pernyataan itu maka kita akan ingat, oh iya ini yang saya sebutkan kemarin tuh ini kok. Itu maksudnya Mbak Mila. Jadi Masya Allah ya, jadi baginda Rasulullah ini mengajarkan kita untuk nggak apa-apa self-talk. Jadi kalaupun misalnya nggak bisa diungkapkan kepada orang lain, ya bicara pada diri kita sendiri gitu berarti Pak Kiai. Nggak apa-apa, ini memang sudah Allah takdirkan untuk kita, ini sudah Allah tetapkan untuk kita. Itu juga bagian dari sebenarnya proses menenangkan diri ya, proses menerima ya Pak Kiai. Iya, kenapa ada sujud syukur? Iya. Itu kan sujud syukur ketika dia nggak mengungkapkan pada orang lain. Iya. Ketika dia rekeningnya ting. Kamila, ya. 3 digit gitu, amin ya Allah. Ya, 4 digit saya doain ya. Amin ya Allah. Ketemu ya, angkat itu, kemudian wudhu, kemudian Ya syukur. Allah, ya Rabb. Itu kan namanya mengungkap, tapi mengungkapnya bukan kepada orang. Nah, itu perlu. Oke. Jadi sujud syukur adalah ungkapan atas pengakuan. Kita menerima karunia Allah, bukan penentu karunia. Masya Allah. Saya jadi kemudian mengkorelasikan ini dengan kemarin baru saja Pak Kiai. Saya itu sempat ngobrol sama teman seorang psikolog yang kemudian menyatakan bahwa sebenarnya ada cara untuk bisa mengurangi stres, mengurangi rasa cemas. Itu dengan apa? Dengan verbal grounding istilahnya. Jadi mengucapkan kecemasan kita, apa yang kita rasakan, apa yang kita takutkan itu diucapkan. Itu ternyata Ya, bisa. betul. Dan Dan itu ternyata konsep Al-Quran. konsep Al-Quran, Masya Allah, jadi luar biasa ya. Ini salah satu cara di psikologi yang ternyata memang di Al-Quran sendiri, Harus Rasulullah sendiri praktekkan. Dan ketika dia ungkapkan itu, bahwa dia mengakui kebesaran Allah dan dia mengecilkan Ya, dirinya. Itu bersyukur pada saat itu Verbal grounding. luar biasa pahala besarnya. Lebih besar dari nikmat yang dia diterima. Iya, betul. Ya. Jadi ketika kita kemudian mengecilkan diri kita, membesarkan Allah, rasa-rasanya kayak oh ya kan yang memberi ujian ini kan Allah yang maha besar ya. Ya. Nggak mungkin Allah nggak akan bantu kita ya, nggak mungkin. Subhanallah. Jadi ternyata itu penting sekali. Jadi self-talk tadi, verbal, mengungkapkan itu bagian dari proses menerima. Tapi Pak Kiai kemudian pertanyaannya sebenarnya lebih jauh lagi setelah kita menerima. Tapi kan pasti kita dalam perjalanan kita ingin mencari hikmah sebenarnya. Ketika apa yang kemudian Allah berikan kepada kita yang mungkin nggak sesuai dengan ekspektasi kita, dengan kacamata manusia tentu saja, kita kemudian bisa tetap mengambil hikmah. Jadi hikmah terjadinya takdir yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita itu untuk apa sebenarnya? Kenapa Allah memberikan takdir yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita tuh supaya kita apa sih Pak Kiai? Hikmahnya apa? Iya, tidak ada satu hal yang diungkapkan dalam firman itu Allah menyalahi janjinya. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, maka aku akan memberikannya. Aku akan memenuhinya. Tidak ada yang ditolak. Yang ada penundaan. Yang ada pergantian kehendak. Menurut Allah permintaanmu ini nggak cocok. Maka diberikannya yang lain. Kalau dia bisa memahami ini Mbak Mila, maka dia nggak akan kecewa. Jadi yang ada itu penundaan, bisa jadi bukan sekarang tapi diberikannya di akhirat. Yang kedua penundaan maknanya bukan tahun ini, tapi tahun berikutnya. Kenapa? Alam itu ada proses. Harus ada proses alam dulu. Kenapa Allah ciptakan ya langit dan bumi ini tidak bim salah bim? Tidak, tetapi ada masa, ada proses. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu bisa jadi belum waktunya. Itu dipahami, sudah diterima. Yang kedua, diganti oleh Allah. Ketika Allah mengganti, kita kaget dengan ya menerima itu. Kita bilang gini,
Ya Allah, mintanya ini ternyata dapatnya ini gitu. Allah. Padahal bukan, memang diganti. Kamu kalau dapat itu tidak cocok dengan ibadahmu selama ini. Kalau kau diberikan itu, kau temannya bukannya itu. Temanmu akan ganti ini dengan profesi barumu, dengan kondisi ya ini kamu akan menambah hubungan seperti ini. Nah, kamu ini komunitas ini kamu nggak kuat melawannya. Kamu akan larut. Maka kamu diganti dengan ini, seakan Allah mengatakan kamu lebih cocok dengan ini. Jadi pemenuhan istajib lakum, astajib lakum itu maknanya Mbak Mila dengan kepantasan dan kelayakan. Bukan maknanya menerima saja, ya, tapi kepantasan dan kelayakan ada pada makna itu. Oke, kepantasan dan kelayakan. Dan sebenarnya ini adalah bentuk kasih sayang Allah ya. Iya. Masya Allah. Cara bercintanya Tuhan seperti itu. Luar biasa. Kalau kita udah tahu Allah tuh cinta sama kita tuh sebenarnya nggak usah khawatir ya Pak Kiai. Nggak usah. Iya, tapi namanya manusia kan selalu aja. Syaitan itu celahnya kan banyak ya Pak Kiai. Iya, betul. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, tapi seperti biasa kita jeda terlebih dahulu Pak Kiai. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kami lanjutkan tentunya setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Takdir Percaya Rencana Terbaik Allah. Pak Kiai, apa kemudian yang harus kita respon ya ketika ada mungkin orang-orang yang justru mengkambing hitamkan takdir dalam melegalisasi atau kemudian membenarkan dosa atau maksiat yang dilakukan. Ini kan terjadi juga karena takdir Allah. Ini kan terjadi juga atas kehendaknya Allah. Sementara dia berjibaku dengan maksiat misalnya. Nah, ini kan sebenarnya tidak tepat juga menundukkan takdir, kehendak Allah pada konsep dia melakukan maksiat. Bagaimana kita harus memahami hal ini Pak Kiai? Iya, ini pemahaman Jabariyah. Pemahaman Jabariyah itu yang menganggap bahwa semua 100% itu sudah ditetapkan oleh Allah dan manusia tidak ada makom ikhtiar. Jadi dalam pemahaman Jabariyah, sorga itu ada Mbak Mila, dan neraka itu cuma aksesoris yang tidak dibuka pintunya. Artinya dalam pemahaman Jabariyah itu, kalau Allah menciptakan seseorang itu membunuh, memabuk-mabukan, kemudian melakukan pelanggaran, kemudian disiksa, Allah itu zalim dengan ciptaannya. Karena memang pemikirannya seperti itu. Pandangan secara filosofisnya semacam itu orang-orang Jabariyah. Jadi perkataan yang Mbak Mila sebutkan itu perkataan yang tidak islami. Ya, perkataan yang tidak islami. Wajib bagi kita belajar akidah. Itu mengapa sebelum belajar sholat, sebelum belajar ya ilmu akhlak dan lain sebagainya, wajib mempelajari akidah. Bahwa Allah memberikan ya wa qada rabbuk itu menetipkan itu maknanya adalah membuat dalam hal-hal segala sesuatu itu yang mu'allak itu dengan pilihan-pilihan. Jadi kalau takdirnya mu'allak berarti ada pilihan-pilihan Mbak Mila. Jodoh itu bukan satu. Tetapi ada beberapa orang yang cocok sama dia. Nah, nanti mu'allaknya dia yang memainkan perannya. Kalau dia nyarinya di mall, maka tidak akan sama kalau dia mencarinya di majelis taklim. Kalau dia nyarinya di diskotik, nggak akan menghasilkan sama dengan yang dia dapatkannya pada remaja masjid namanya. Itu namanya pilihan. Tetapi dari semua calon itu qadallah, ya ketetapan Allah. Nah, jadi nggak benar kalau kita mengatakan ya bahwa ini semua bagian dari takdir Allah ketika dia menisbahkan yang jelek kepada Allah. Nggak boleh. Adabnya faiza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit berarti
Aku yang menyebabkan aku sakit, kata Nabi Ibrahim. Fawa yashfin, Allah yang menyembuhkan. Jadi gara-gara makannya salah, makannya tidak berhitungan, makannya sembarangan, sakit, Allah yang menyembuhkan. Dia tidak mau mengatakan Nabi Ibrahim bahwa ini adalah Allah yang membuat aku sakit, nggak mau. Oke. Itu adab. Itu adab. Oke, paham Pak Kiai. Jadi pada intinya adalah kita juga harus punya koreksi terhadap diri kita sendiri. Jadi hal-hal yang mungkin nggak sesuai sama ekspektasi kita atau hal-hal buruk yang mungkin terjadi pada diri kita, bukan jangan-jangan ada andil kita loh. Mungkin yang kemudian membuat yang salah. ikhtiarnya yang salah gitu. Iya. Tapi pada saat itu terjadi, sebenarnya itu juga terjadi dengan hikmah kan. Kembali lagi ya Pak Kiai, itu dengan hikmah. Nah Pak Kiai, bagaimana kalau kemudian nih sekarang kan kita tahu bahwa ada kejadian yang luar biasa yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, banjir bandang yang menerjang, kemudian banyak akhirnya saudara-saudara kita yang mengungsi. Ini kan saya nggak tahu ya, bagaimana kemudian penilaian Pak Kiai melihat ini? Ini ujian, ini musibah, atau bisa jadikah ini azab? Karena banyak kemudian netizen-netizen itu yang komen, ini nih pemimpinnya nih yang nggak benar nih. Ini akhirnya rakyat kemudian yang menderita. Bagaimana seharusnya seorang mukmin, seorang muslim yang baik melihat fenomena kejadian atau musibah ini Pak Kiai? Ya, perspektif Al-Quran dulu kita lihat. Iya, perspektif Al-Quran dulu. Ma min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada satu musibah pun di bumi ini. Wala fi anfusikum, tidak juga pada dirimu. Illa fi kitabin, kecuali dengan sebuah ketetapan Allah pada zaman azali. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami menciptakan alam. Jadi sebelum penciptaan alam, skenarionya udah dibuat. Skenarionya udah dibuat. Itu perspektif Al-Qur'annya semacam itu. Warnanya tergantung kita melihat warna dari musibah itu. Bila itu adalah sebuah akibat dari kedurhakaan, ya, oh ternyata ini akibat dari kedurhakaannya para pemimpin. Ini adalah teguran karena mereka melakukan penyimpangan-penyimpangan, maka orang itu bisa mendapatkan manfaat dari musibah. Saya tadi melihat ada wisata bencana. Iya, ada istilah wisata bencana. Wisata bencana. Jadi kan berarti bencana itu bisa jadi aset. Bencana itu bisa mendapatkan keuntungan bagi daerah. Ya, orang mengeksploitasi dari bencana-bencana itu untuk vlogger, untuk orang yang mencari ya bikin konten gitu, dan lain sebagainya. Nah, kan sebenarnya dia mampu melihat warna dari bencana itu. Kalau seperti itu yang menjadi tawaran, dan ini kayaknya baru pertama ini ada wisata bencana, kalau benar itu menjadi sebuah hasanah bagi konten kreator umpamanya, kan berarti sebenarnya musibah itu ada warna lain dong. Bukan merah warnanya. Ada warna biru, ada warna hijau. Nah itu seperti itu. Walaupun nanti kita akan melihat bahwa ini bukan azab. Kalau ukurannya Aceh adalah Serambi Mekah, Sumatera Barat adalah ya adat yang bersandi kitabullah, maka kita akan tidak mengatakan ini azab bagi mereka, tetapi ini bisa jadi sebuah cubitan. Allah sedang menyubit kita semua, bukan cuma orang Aceh, orang Medan, orang Sumatera Utara dan orang-orang Sumatera Barat. Kan kasusnya Bali juga, iya, Bali ya, juga Bali banjir dan lain sebagainya, tempat-tempat lain, Jakarta juga Mbak Mila. Iya. Air laut sudah lebih tinggi dari daratan. Itu kalau sobek, kalau tanggul itu ya apa itu bocor setengah meter aja selesai Jakarta ini. Ya. Nah ini juga kan sebenarnya musibah itu ada yang sudah bisa diprediksi. Jadi betapa warna-warna musibah itu bisa pada makom ikhtiar, bisa ada yang fujaatan, datangnya itu tiba-tiba. Nah itu
Kalau yang bisa diprediksi ini seperti Jakarta, Tanggul, laut itu perlu diberikan double dan lain sebagainya, itu adalah musibah yang sudah diprediksi. Maka seyogianya kita harus bisa mengantisipasi, mengurangi reklamasi laut, ya kan? Otomatis dong kalau reklamasi laut itu menyebabkan wadahnya lebih kecil dari isi. Wadah yang lebih kecil dari isi, maka resikonya akan tumpah. Gitu loh. Dan itu kan sebenarnya perbuatan manusia juga. Jadi Kan dengan perencanaannya, berarti perencanaannya yang dianggap nggak bagus. Ya. Jadi ini jadi justru harus jadi momen muhasabah juga untuk kita semua ya Pak Kiai. Ya, dan ini akhir tahun memang perlu kita muhasabah. Iya, betul. Makanya kadang-kadang mikir ini apa harus istighosah massal atau bagaimana ya Pak Kiai? Artinya sebagai closing juga Pak Kiai, ini waktu kita juga sudah di penghujung program. Jadi dengan mungkin kita diberikan oleh Allah begitu banyak ya ujian akhir tahun ini, apa yang seharusnya kita bersama-sama segera lakukan dan harus tetap konsisten dilakukan untuk ya itu tadi, supaya melihat ini sebagai bentuk dari warnanya adalah ini adalah kasih sayang Allah sebenarnya. Dan kita perlu perbaiki di tempat-tempat yang memang harus diperbaiki gitu. Seperti apa Pak Kiai? Iya, ada nasihat dari cucu Rasul Hasan bin Ali. Cucu Rasul ini mengatakan la tulkil mu'min illa bihisabi nafsih. Orang mukmin itu tidak akan melakukan apapun kecuali dia sudah melakukan hisab. Jadi hisab qoblal amal. Jadi ada hisab ba'dal amal. Kalau perusahaan di akhir Ramadan itu melakukan hisab ba'dal amal. Setelah melakukan 1 tahun, kemudian dia buat rekapitulasi perhitungan variabel positif dan negatif. Tapi kalau orang Islam itu hisab qoblal amal. Ya, sebelum dia melakukan sesuatu, maka dia harus perhitungkan. Nah, apakah yang dia lakukan itu menguntungkan atau tidak? Dalam prediksi dia. Itu adalah pesan muhasabah yang dilakukan oleh cucu Rasul buat kita ini semua. Ya. Jadi pikirkan, renungkan dulu apa yang akan kita lakukan ya Pak Kiai. Karena itu akan menentukan bagaimana nanti ke depannya seperti apa, dampaknya dan efeknya seperti apa. Dan berkaitan dengan takdir, pada akhirnya kita harus paham apapun yang terjadi pada hidup kita, takdir apapun itu, baik itu takdir yang menyenangkan maupun sebaliknya, menurut kacamata kita adalah bentuk kasih sayang Allah ya Pak Kiai. Betul. Cara Tuhan bercinta Cara yang Tuhan kadang-kadang bercinta. harus kita memahami. Dan butuh itu tadi, butuh kepekaan untuk menyelami hikmah apa yang tersimpan. Masya Allah. Luar biasa. Pak Kiai, terima kasih. Ya, baik. Jazakallah khair ilmunya hari ini. Pemirsa, tidak terasa usai sudah perjumpaan kita dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga kajian hari ini membawa manfaat, membawa kebaikan, dan Allah Azza wa Jalla senantiasa mudahkan kita semua untuk bersemangat menuntut ilmu agama dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Mbak Diarah dan juga Kiai Haji Arisa Kamil diri. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.